Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali lagi dalam perkuliahan online Universitas Tekkom ya. Untuk mata kuliah kali ini adalah untuk hari ini adalah pemrograman web 1 ya, untuk HTML ya. Seperti biasa untuk pengaksesan disediakan masing-masing, jangan sampai ketinggalan karena sifatnya online, saya tidak bisa input manual dari dosennya ya. Kemudian untuk materi yang saya sampaikan nanti bisa kalian akses di Classroom ya. Seperti itu, seperti biasanya. Oke, perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi sambil menunggu teman yang lain untuk segera bergabung.
bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini. Untuk mata kuliah pemrograman web 1, untuk tema dari yang akan kita baca adalah mengisi konten dan membuat halaman responsif ya, halaman web tentunya. Hari ini adalah pertemuan keberapa ini? Sebentar. Saya cek dulu ya, benar. Oke, saya buat dulu. Nah, ini adalah pertemuan ke-10 ya untuk hari ini ya. Jadi yang akan kita bahas nanti adalah mengisi konten itu seperti apa. Kemarin sudah saya sampaikan untuk materi dari membuat sebuah template ya. Nah, ini kita lanjutannya. Jadi templatenya menggunakan yang kemarin, tidak apa-apa. Jangan lupa untuk absensi ya. Kemudian saya ingatkan terus menerus ya. Kemudian untuk materi ya, silakan kalian akses di Classroom seperti biasanya, tidak perlu tanya lagi ya, saya rasa ya, karena sudah seperti biasanya. Kalau materi bisa diakses langsung bisa di-download di Classroom seperti itu. Oke, mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja untuk pertemuan ke-10 ini ya, yaitu mengisi konten dan membuat halaman responsif web ya. Sebentar saya ini tujuan dari adalah mengisi konten template yang sudah kita buat sebelumnya ya. Kemudian memuat tautan link berdasarkan nama section. Kemudian memuat halaman web menjadi responsif ya, agar lebih responsif seperti itu ya. Untuk overview silahkan dibaca. Nah, di sini setelah template dan CSS tahapan sebelum kemarin ya sudah diselesaikan pada masing-masing menu per section, kemudian silahkan Anda atur tampilan font size-nya, padding, margin dan lain-lain sudah saya terangkan di awal ya. Sehingga halaman yang sangat bagus dan nyaman untuk dilihat. Kalau sudah dengan adanya hal tersebut, itu akan nyaman untuk dilihat ya. Nah, dalam pembuatan web tidak hanya isi konten saja yang diperhatikan, pewarnaan, tata letak, gaya atau style atau bentuk huruf juga harus diperhatikan, karena style yang bagus akan membuat user yang mengunjungi menjadi nyaman tentunya, dan akan mengulang-ulang kembali ya tentunya. Dalam pengisian konten, silakan Anda masukkan ke dalam section dan berikan ID section untuk digunakan proses pemanggilan atau sidebar-nya. Ini contoh membuat section beranda yang hasilnya seperti di bawah ini. Yang kemarin ya, ini kan template yang kita buat kemarin, sudah saya berikan untuk semuanya ya, dalam artian kalian tinggal mengetikkan saja ya, tinggal mengetikkan saja untuk codingnya. Nah, di sini kan baru kemarin kita hanya membuat sebuah template-nya, belum di dalam menu bar di sini kan belum kita linkkan ya, Nah, selanjutnya atur file index HTML seperti ini. Nah, kalian buat hal seperti ini ya. Di sini untuk beranda, misalkan welcome to app store, dia akan saat kita tuliskan klik beranda di sini, dia akan keluar web store. Nah, ini seperti ini misalnya ya. Ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk menjual segala perlengkapan komputer dan aksesoris. Nah, ini kan di bawahnya ini menjual. Nah, ini sesuai dengan yang kalian inginkan ya, mau H3, H2 atau yang lain terserah. Section ini untuk tampilan beranda ya. Nah, ini tinggal kalian sesuaikan dengan yang kemarin ya. Ini sudah ada semua. Nah, dalam pemanggilan ahref di sini, ini ahref ya. Ini menggunakan ID dari section. Anda juga bisa menghubungkan file HTML lain dengan tag dan atribut ahref. Atur gaya tampilan sectionnya beranda tersebut ke sesuka hati menggunakan CSS ya. Nah, CSS-nya di sini. Nah, silahkan kalian atur untuk CSS-nya ya. Sesuaikan. Misalkan covernya mau dibuat seberapa, background
size-nya itu menggunakan apa, kemudian background position-nya mau center, left atau right. Nanti bisa kalian coba-coba di sini. Ini sudah ada semua ya. Dan di sini untuk border black, HR3-nya itu apa, menggunakan orange. Nah, di sini kita lihat di sini ya, HR3-nya, kemudian HR2-nya menggunakan kuning. Di sini semuanya ada. Jadi kalian tinggal atur saja. Ini HR2-nya orange ternyata ya. Di sana masih orange. Color ini kalau warna tidak bisa kita ketikkan ya. Kalau di editor kalian ada, kalian ketik pagar itu nanti akan keluar warna-warna ya, kalau kalian memasukkan warna. Setelah membuat tahapan di atas, Anda cukup section halaman lain. Saya contohkan di sini membuat section about yang nanti kita dipanggil lewat sidebar about ya. Tombol pelengkapannya adalah halaman beranda. Silahkan buat section lagi halaman about di bawah section halaman beranda. Nah, di sini kan ada about ya di sini ya. Nah, ini beranda. Nah, about-nya di sini kalian ketikkan seperti ini. Sectionnya, kemudian isi judulnya ya. Satu ini kan yang lebih besar, kemudian BR ini adalah apa ya? Semacam sebentar spasi ataupun ini pindah ke paragraf selanjutnya. Kemudian di H2 ini adalah tulisan kecil-kecil. Ya, kan di sini ada kita buat tabel 1, ada no draft component, draft accessories. Nah, ini kita membuat sebuah tabel di dalam halaman webnya ya. Kemudian setelah kalian ketikkan di sini, atur CSS-nya. Kalian buat style CSS di sini di bagian about ya. Di sini kan ada about, paddingnya kalian atur, kemudian tabelnya buat width atau margin top dan lainnya kalian atur di sini, sesuaikan di sini, tidak apa-apa ya. Style about untuk style untuk about dan tabel kalian namai dengan style CSS ya. Nah, sini seperti ini. Pada saat kalian klik dari about yang di sini ya, ini kan menu bar ya, kalian klik ataupun menu dari di webnya, kalian klik about di sini, dia akan keluar seperti ini. Nah, ini di sini ada tabel karena kita tadi membuat sebuah tabel ya, tabel 1 untuk warna dan tulisannya kalian sesuaikan nanti. Nah, yang terpenting bisa tampil seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, karena tadi kita tuliskan alamat toko di sini adalah di bagian apa ini, di bagian bawah ya. Ini alamat tokonya di sini dia. Nah, seperti itu ya. Silakan lanjutkan dulu untuk pembuatan section yang menampilkan halamannya seperti kaca sesuai dengan ada. Nah, ini bisa kalian atur semuanya. Untuk mengisi apa namanya menu bar ataupun yang lain, saya rasa bisa dimengerti ya. Ini tinggal tiap apa namanya ini menu bar ini kan ada beranda, all product, kategori, ini bisa kalian isikan semua. Nah, dengan cara apa? Kita membuat sebuah file lagi ya. Misalkan kita membuat menu bar ya, kita membuat menu index, kemudian about ya, kita buat menu about seperti itu. Nah, di sini ya, di indeksnya itu kita buat section baru about, berarti kita akan linkkan ke aboutnya dan seterusnya ya. Untuk menu-menu yang lain di sini kan menunya banyak, ini hanya mencontohkan saja. Kemudian untuk membuat halaman menjadi responsif itu tentunya orang akan lebih menyukai web kita ya apabila menu ataupun web kita itu responsif yang tidak lalot dan lain-lain untuk pada saat diakses. Desain web responsif hanya menggunakan HTML dan CSS. Nah, halaman web dapat dilihat menggunakan berbagai perangkat desktop, tablet, dan telepon. Tentunya dengan kalian akses di HP pun smartphone kalian bisa ya. Halaman web akan terlihat bagus dan mudah digunakan apapun perangkatnya. Halaman web tidak boleh meninggalkan informasi saat dibuka dengan perangkat yang lebih kecil. Isi web harus menyesuaikan kontennya agar sesuai dengan perangkat apapun. Kalau di desktop, di komputer seperti ini, di tablet seperti ini, kalau di telepon juga ya bisa seperti itu. Ini disebut desain web responsif saat Anda menggunakan CSS dan HTML. Untuk mengubah ukuran, menyembunyikan, mengecilkan, membesar atau memindahkan konten agar terlihat bagus di layar
manapun bisa kalian ubah sidebarnya ya. Halaman pertama kali dibuka dengan cara mengubah value leftnya min 250 menjadi left 0, dan spacebarnya akan terlihat seperti ini. Sidebarnya yang semula adalah min 20 untuk leftnya ya, ini dibuat 0 nanti. Atur posisi web dibuka dengan menggunakan layar lebar seperti monitor PC. Nah, di sini kalau menggunakan PC kita atur 1300 pixel misalkan, agar nanti tampilannya bisa penuh ataupun bisa ke kanan ke kiri, itu sebenarnya bisa diatur ya. Nah, untuk merubah browser media ini ya, responsive media query ini adalah add media, tampilan browser agar tampilan website menjadi responsif. Nah, add media dapat berisi min width dan max width, jadi maksimalnya atau minimalnya. Atur tampilan saat web dibuka dengan menggunakan handphone atau layar di bawah 500 pixel. Nah, kalau di handphone seperti ini tampilannya. Jadi nanti set per headernya, set per all-nya, nah seperti itu ya. Kalian ketikkan saja. Check section. Nah, untuk sintak di atas ini sebenarnya dengan sintak yang ada pada atasnya saat kita belajar mengisi kontennya sama ya, cuma kita mengubah-ubah dalamnya saja. Kalian cermati nanti bedanya terletak pada value-nya, karena kita akan mengatur tampilan menjadi lebih kecil. Nah, ketika dibuka dengan layar lebar dia akan seperti ini, karena ini desktop ya. Nah, ketika dibuka dengan layar kecil di sini, nah, karena ini sesuai pengaturannya. Misalkan kita minimize, kita perkecil untuk tampilannya, dia akan seperti ini. Dia tidak sesuai dengan gambarnya. Nah, saat diklik sidebar akan tampil dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, seperti ini. Oke, nah saat lebar layar dibuat sedikit besar bandingkan ukuran menu bar gambar di atas gambar di bawah. Nah, ya, dia akan tampil seluruhnya, akan tetapi dia lebih kecil. Nah, bedanya seperti itu. Nanti bisa kalian otak-atik ya untuk hal ini ya. Nah, yang terpenting kalian bisa membuat sebagus kontennya ataupun sebagus ataupun responsifnya dalam pergerakan di kalian ya, di web kalian masing-masing. Oke, seperti itu ya. Ini saya rasa mungkin tidak langsung paham, silahkan dibaca kembali ya, dicermati ya, untuk mengubah yang dari awal adalah untuk membuat kontennya sesuai dengan menu-menu yang ada di sini per masing-masing ya, dari upload, dari brand sampai kontak. Misalkan kalian berikan semuanya, pada saat kalian klik kontak kita linkkan ya. Nah, linknya kan di sini ada Beranda kelas West Tachometer di sini ya. Nah, ini ID Beranda, berarti pada saat kita membuat section Beranda ini, pada saat diklik Beranda dia akan keluar seperti ini. Ada ID about. Bentar. Oke, seperti itu ya. Mohon maaf tadi ada telepon. Nah, jadi kalian buat sectionnya semua yang ada di sini, ada produk, categories, event, about, service, dan kontak. Nah, kalian linkkan. Nah, kalian ini kan href ini adalah untuk link ya. Jadi pada saat kalian sudah membuat section seperti ini, pada saat kalian klik di Branda, dia akan keluar tulisannya sesuai dengan sectionnya. Nah, ini tugas kalian adalah membuat section semuanya dari Branda sampai kontak. Nah, saya rasa paham ya. Bisa menggunakan copy paste kalau memang takut salah untuk pengetikan. Kalau untuk memang mau belajar ya silahkan untuk belajar dari awal ya, mengetik satu persatu seperti itu. Ini sesuaikan ya. Kalau memang tidak efektif ya silahkan kalian kopas boleh. Dan ini adalah untuk CSS-nya kalian atur semuanya. Nanti bisa jadi seperti yang saya minta di sini ya. Nah, ini ya. Ini nanti dikumpulkan pada saat UAS. Kalian buat sebagus mungkin, kemudian pokoknya sebagus mungkin, seresponsif mungkin ya. Nah, responsifnya di sini. Kalian buat posisinya, position sidebar-nya di tampilannya. Nah, ini adalah untuk mengubah responsifnya di webnya. Jadi akan terlihat seperti ini, dan seperti ini. Nah, ini kalau yang terpenting kalian bisa ya paham untuk
membuat apa namanya, responsifnya. Nah, seperti ini ya. Ada yang menggunakan HP, misalkan menggunakan komputer dan lain sebagainya di sini ya. Kita ibaratkan seperti ini. Nah, dia akan berubah tampilan karena sesuai dengan yang kita atur untuk responsif di desktop, tablet maupun telepon. Nah, ini ada pengaturannya masing-masing. Oke, seperti itu ya. Saya rasa ini paham ya, ini mudah sekali untuk dipahami ya. Nanti kalau belum paham silahkan dibaca kembali ya, berulang-ulang, itu akan lebih paham lagi. Seperti itu. Saya rasa untuk hari ini cukup ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah di dalam perkuliahan ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya, bisa dimengerti, bisa menambah wawasan untuk kita semua, dan nanti bisa kalian baca kembali kalau memang belum paham ya. Silahkan untuk dipahami. Oke, terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat mencoba, selamat beraktivitas. Terima kasih.